Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang turunan fungsi aljabar, khususnya pada subpokok bahasan, konsep, dan aturan turunan. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita langsung saja masuk di penjelasan materinya. Jadi siswa-siswi sekalian, konsep turunan merupakan salah satu bagian dari kalkulus. Konsep turunan ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai dengan 1727 dan juga Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai dengan 1716. Bahasa lain dari turunan adalah diferensial yang merupakan tingkat perubahan dari suatu fungsi. Turunan dari fungsi y sama dengan fx dituliskan dengan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan dfx per dx. Ini dapat diartikan turunan pertama fungsi f terhadap x atau turunan pertama y. Jika fungsinya dalam a, fa, maka f aksen a merupakan turunan pertama f terhadap a dan seterusnya. Berikutnya, menghitung limit fungsi yang mengarah ke konsep turunan. Dari grafik di bawah ini, diketahui fungsi y sama dengan fx pada interval x di antara k dan k tambah h, sehingga nilai fungsi berubah dari fk sampai dengan f k tambah h. Perubahan rata-rata nilai fungsi f terhadap x dalam interval x di antara k sampai dengan k tambah h adalah f k tambah h dikurang fk per k tambah h dikurang k. Dari sini kita akan peroleh sama dengan f k tambah h dikurang fk per h. Jika nilai k makin kecil, maka nilai dari limit h mendekati 0 dari fk tambah h dikurang fk per h disebut laju perubahan nilai fungsi f pada x sama dengan k. Limit ini disebut turunan atau derivatif fungsi f pada x sama dengan k. Limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx per h disebut turunan fungsi f dx yang ditulis dengan notasi f aksen x, sehingga kita peroleh rumus sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx per h jika nilai limitnya ada. Fungsi f dikatakan diferensiabel dx dan f aksen disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx seringkali ditulis dengan y aksen sama dengan f aksen x. Notasi dari y aksen sama dengan f aksen x juga dapat dituliskan dalam bentuk notasi yang lain, misalnya dy per dx dan dfx per dx. Sekarang kita bahas contoh-contoh soalnya. Tentukan turunan pertama dari a, fx sama dengan 8, b, fx sama dengan x kurang 2, c, fx sama dengan x pangkat 3 tambah 5, d, fx sama dengan 2 per x. Sekarang kita selesaikan soal bagian a. Untuk fx sama dengan 8, maka dengan menggunakan
rumus yang di kotak biru ini, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx per h, kita peroleh sama dengan limit h mendekati 0 dari 8 dikurang 8 per h. Di sini nilai fx tambah h sama dengan 8 karena nilai fx-nya di sini tidak mengandung unsur x, sehingga kalau kita substitusikan x tambah h ke fx, maka karena tidak ada unsur x-nya, nilainya tetap 8. Kemudian dikurang fx. Fx-nya ini kan sudah diketahui dari soalnya sama dengan 8, sehingga diperolehlah bentuk 8 kurang 8 per h. Hasilnya sama dengan 0. Jadi turunan fungsi konstan adalah 0. Kemudian untuk soal bagian B, diketahui bahwa fx-nya sama dengan s kurang 2. Di sini kita akan menentukan nilai f aksen x. Maka dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi sudah saya tunjukkan, maka terlebih dahulu kita harus menentukan nilai dari fx tambahannya. Jadi di sini ada unsur x-nya. Nanti kalau kita substitusi x tambah h, kita gantikan x-nya ini dengan s tambah h, sehingga fx tambah h menjadi sama dengan x ditambah h dikurang 2, karena x-nya ini kita ganti dengan s tambah h. Setelah itu kita cari f aksen x-nya dengan menggunakan rumus limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Nilai dari fx tambah h adalah x tambah h dikurang 2, sehingga di sini kita bisa tuliskan sama dengan limit h mendekati 0 x tambah h kurang 2 dikurang fx-nya. Fx-nya adalah x kurang 2, jadi dikurang dalam kurung s kurang 2 per h. Setelah itu kita peroleh limit h mendekati 0 x tambah h dikurang 2, kemudian kita kalikan negatif ini dengan s kurang 2 yang ada dalam kurung. Jadi negatif kali x hasilnya negatif x, negatif kali negatif 2 hasilnya positif 2. Sehingga bisa kita tuliskan limit h mendekati 0 x tambah h dikurang 2 dikurang x ditambah 2 per h. Lalu kita akan peroleh sama dengan limit h mendekati 0 dari h per h. Jadi dari hasil perhitungan kita di bagian ini, jadi kan x kurang x ini kan hasilnya 0, kemudian min 2 tambah 2 juga hasilnya 0, jadi yang tersisa adalah h. Nah dari sini kemudian h bagi h sama dengan 1, kita peroleh sama dengan limit h mendekati 0 dari 1, jadi hasilnya sama dengan 1. Kemudian bagian C, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 tambah 5. Kita akan menentukan f aksen x-nya, jadi kita cari dulu fx tambahannya. Jadi dengan mensubstitusikan x tambah h ke fx, maka x-nya kita akan ganti dengan x tambah h, sehingga dapat kita tuliskan sama dengan x tambah h pangkat 3 tambah 5. Kemudian x tambah h pangkat 3 ini kita jabarkan, jadi hasilnya x pangkat 3 tambah 3x kuadrat h tambah 3x h kuadrat tambah h pangkat 3. Kemudian kita tambahkan 5, itulah nilai dari fx tambah h. Lalu kita tentukan nilai f aksen x-nya sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Lalu kita substitusikan nilainya masing-masing, sehingga kita dapatkan limit h mendekati 0. Nilai dari fx tambah h adalah ini semua, x pangkat 3 tambah 3x kuadrat h tambah 3x h kuadrat tambah h pangkat 3 tambah 5, kemudian dikurangi dengan nilai fx, yaitu dalam kurung s pangkat 3 tambah 5. Lalu dari sini kita akan peroleh limit h mendekati 0
X pangkat 3 tambah 3x kuadrat H tambah 3x H kuadrat tambah H pangkat 3 tambah 5. Kemudian negatif ini kalikan dulu dengan X pangkat 3 tambah 5, jadi negatif kali X pangkat 3 hasilnya negatif X pangkat 3, negatif kali positif 5 hasilnya negatif 5. Kemudian per H. Dari sini kita dapatkan lagi limit H mendekati 0 dari 3x kuadrat H tambah 3x H kuadrat tambah H pangkat 3. Jadi ini hasil perhitungan dari yang pembilangnya ini, yang di atas. Jadi setelah dihitung, kita akan peroleh ini semua, kemudian dibagi dengan H. Kemudian dari bentuk ini kita bisa perhatikan bahwa huruf yang sama adalah huruf H di sini untuk pembilangnya. Jadi kita bisa tulis limit H mendekati 0, H dalam kurung 3x kuadrat tambah 3sh tambah H kuadrat. Jadi kalau H-nya ini dikalikan lagi dengan yang di dalam kurung ini, maka akan kembali lagi bentuk yang di atas ini. Dari sini kita bisa perhatikan H per H ini bisa habis dibagi. Jadi dari hasil pembagian sama dengan 1, maka kita akan dapatkan limit H mendekati 0 dari 3x kuadrat tambah 3sh tambah H kuadrat. Dari sini kemudian kita substitusikan H ke dalam variabel H-nya. Jadi di sini kan H mendekati 0. Jadi setiap ada H di sini kita ganti dengan 0. Jadi kita peroleh sama dengan 3x kuadrat tambah 3x kali 0 ditambah 0 kuadrat. Jadi kita peroleh 3x kuadrat tambah 0 tambah 0, hasilnya sama dengan 3x kuadrat. Jadi itulah nilai dari f aksen x-nya. Kemudian bagian D, fx sama dengan 2 per x. Di sini kita akan menentukan nilai f aksen x-nya. Jadi dengan menentukan terlebih dahulu nilai fx tambah h seperti contoh-contoh sebelumnya, maka setelah itu kita bisa menentukan nilai f aksen x-nya dengan menggunakan rumus sama dengan limit H mendekati 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Jadi nilai fx tambahannya adalah 2 per x tambah h, kemudian dikurangi dengan nilai fx-nya yaitu 2 per x. Lalu kita bisa tulis secara keseluruhan limit H mendekati 0 dari 2 per x tambah h kurang 2 per x per h. Kemudian dengan menyamakan penyebut untuk pembilangnya ini, maka kita akan dapatkan limit H mendekati 0. Jadi ini kali silang saja, 2 kali x hasilnya 2x, kemudian x tambah h kali min 2 hasilnya negatif 2 dalam kurung x tambah h per x tambah h dikali x. Jadi kita kurungkan x tambah h, terus kita kalikan x per h. Kemudian dari sini kita peroleh sama dengan limit H mendekati 0 dari 2x dikurang 2h. Jadi kita kalikan masuk dulu ini, min 2 kali x hasilnya min 2x, min 2 kali positif h min 2h. Kemudian penyebutnya ini x di sini kan ada dalam kurung x tambah kali x per h. Jadi h-nya ini bisa kali ke atas, jadinya h kali x dalam kurung x tambah h. Jadi bisa dari bentuk ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian ini sama dengan limit h mendekati 0 dari min 2h. Karena di sini 2x kurang 2x hasilnya 0, 0 kurang 2h hasilnya min 2h per hx dikali x tambah h. Kemudian kalau kita perhatikan antara pembilang dan penyebutnya ada huruf H yang sama, jadi di sini bisa dicoret. Jadi yang tersisa adalah min 2 per x dalam kurung x tambah h. Jadi ini kita tulis kembali limitnya. Jadi bisa dituliskan secara keseluruhan limit H mendekati 0 dari min 2 per x dikali x tambah h. Setelah itu kita substitusikan
H sama dengan 0 atau H mendekati 0 ini kita anggap saja sebagai H sama dengan 0. Jadi setiap ada H di sini kita ganti dengan 0. Jadi sama dengan negatif 2 per X dikali X tambah 0. Jadi X tambah 0 hasilnya X, X kali X, X kuadrat. Jadi kita peroleh sama dengan min 2 per X kuadrat. Nah, dengan menggunakan rumus f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari fx tambah H dikurang fx per H, silakan kalian lengkapi tabel ini sebagai latihan. Misalnya untuk fx sama dengan 1, f aksen X nya sama dengan 0 karena ini kan konstanta. Jadi dengan menggunakan rumus f aksen X kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 0. Kemudian jika fx nya sama dengan X, maka ketika kita gunakan rumus f aksen X ini sama dengan ini semua, kita akan peroleh hasilnya sama dengan 1. Demikian juga jika fx nya sama dengan X kuadrat, kita peroleh f aksen X nya sama dengan 2X. Kalau fx nya sama dengan X pangkat 3, kita peroleh f aksen X nya sama dengan 3X kuadrat. Nah, sekarang apabila fx nya sama dengan X pangkat 4, X pangkat 5, dan seterusnya, kira-kira berapa hasilnya di sini untuk mengisi titik-titik ini? Nah, silakan kalian pikirkan jawabannya untuk mengasah kemampuan kalian. Nah, dari tabel itu, jika fx sama dengan x pangkat n, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai dari f aksen x nya sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1, atau jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan a n dikali x pangkat n kurang 1. Jadi kita kasih kotak, ini adalah rumus umumnya untuk bentuk fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Maka rumus untuk turunan pertama dari fx adalah f aksen x sama dengan anx pangkat n kurang 1. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bahas macam-macam turunan. Yang pertama ada namanya turunan fungsi konstan. Penjelasannya, jika y sama dengan fx sama dengan k adalah konstanta, maka turunan pertama dari fx atau dinotasikan dengan f aksen x itu sama dengan 0, atau dy per dx sama dengan d per dx dari k itu sama dengan 0. Nah, ini contohnya. Misalkan fx nya sama dengan 20. Di sini kan tidak mengandung variabel. Jadi konstanta itu adalah bilangan yang tidak mengandung variabel atau yang tidak diikuti oleh variabel. Nah, berdasarkan penjelasannya ini, jika fungsinya adalah suatu konstanta, maka turunannya hasilnya sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa tuliskan, maka turunan pertama fungsi f aksen x nya sama dengan 0. Demikian juga misalnya fx nya saya ganti 10, maka f aksen x nya sama dengan 0. Misalnya fx nya sama dengan 1/2, ya maka f aksen x nya sama dengan 0. Yang penting di sini bentuk fx nya itu sama dengan suatu bilangan, ya, suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Nah, itulah yang disebut dengan konstanta, seperti itu. Kemudian ada turunan fungsi identitas. Jika y sama dengan fx sama dengan x, maka turunan dari fx dinotasikan dengan f aksen x sama dengan 1, atau bisa ditulis dy per dx sama dengan d per dx dari x sama dengan 1. Contohnya, jika fungsi fx sama dengan 5x, tentukan turunan dari f aksen x. Jadi f aksen x sama dengan d per dx dari 5x. Nah, turunan dari x ini kan 1, jadi sama saja dengan 5 dikali 1, jadi sama dengan 5. Kemudian ada lagi namanya turunan fungsi pangkat. Nah, bentuknya y sama dengan fx sama dengan x pangkat n, dengan n adalah bilangan rasional.
maka f aksen x atau turunan pertama dari fx rumusnya adalah n dikali x pangkat n kurang 1, atau bisa ditulis d per dx sama dengan d per dx dari x pangkat n sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1. Nah, ini adalah sifatnya ya untuk turunan fungsi pangkat. Nah, contohnya misalnya diketahui fx-nya sama dengan s pangkat 2. Tentukan turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi dengan menggunakan sifat dari f aksen x untuk fx yang bentuk pangkat atau sama dengan s pangkat n, maka kita peroleh 2 dikali x pangkat 2 kurang 1, karena kan di sini n-nya sama dengan 2 yang menjadi pangkat ya. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya n kali x pangkat n kurang 1, jadi sama saja dengan 2 kali x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2 pangkat x pangkat 1 atau 2 kali x, seperti itu. Berikutnya ada turunan hasil kali konstanta dengan fungsi. Penjelasannya, jika f suatu fungsi dengan c suatu konstanta dan g fungsi yang didefinisikan oleh gx sama dengan c dikali fx dan turunan pertama dari fx-nya ada atau f aksen x ada, maka g aksen x-nya sama dengan c dikali f aksen x, atau bisa ditulis df per dx sama dengan d per dx dari c kali fx, atau bisa ditulis sama dengan c dikali f aksen x. Contohnya adalah sebagai berikut. Bila fx sama dengan x pangkat 3, tentukan turunan pertama dari fungsi gx sama dengan negatif 7 dikali fx. Jadi di sini c-nya sama dengan 7. Nah, dengan menggunakan konsep turunan hasil kali konstanta dengan fungsi, maka terlebih dahulu kita cari dulu turunan pertama dari fx. Turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Jadi f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat. Nah, dengan rumus g aksen x sama dengan c dikali f aksen x, di mana c-nya sama dengan min 7, f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat. Jadi rumus jadi kita peroleh g aksen x sama dengan negatif 7 kali 3x kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan min 21x kuadrat. Kemudian ada lagi turunan penjumlahan fungsi. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi dari x yang dapat diturunkan dengan y sama dengan fx sama dengan ux tambah vx, maka turunan pertama dari fx adalah f aksen x sama dengan u aksen x tambah v aksen x, atau bisa ditulis d per dx sama dengan d per dx dalam kurung u tambah v sama dengan u aksen tambah v aksen. Contohnya, carilah f aksen x jika fx sama dengan 3x kuadrat tambah 7x. Jadi kita misalkan dulu u-nya sama dengan 3x kuadrat, v-nya sama dengan 7x. Turunan dari 3x kuadrat adalah 3 dikali 2 dikali x pangkat 2 kurang 1. Jadi sama dengan 6x pangkat 1 sama dengan 6x. Itulah turunan dari 3x kuadrat atau turunan dari u-nya, yaitu u aksen. Terus turunan dari 7x atau v sama dengan 7x, yaitu v aksen sama dengan 7 dikali 1 dikali x pangkat 1 kurang 1. Jadi sama dengan 7 kali x pangkat 0 sama dengan 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi fx sama dengan u tambah v, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen tambah v aksen. Jadi 6x tambah 7. Selanjutnya, turunan pengurangan fungsi. Jika u dan v adalah fungsi dari x yang dapat diturunkan dan y sama dengan fx sama dengan ux kurang vx,
maka f aksen x sama dengan u aksen x kurang v aksen x, atau bisa ditulis dy per dx sama dengan d per dx dari u kurang v, atau bisa ditulis u aksen kurang v aksen. Contohnya, carilah f aksen x jika fx sama dengan negatif x pangkat 3 kurang 8x kuadrat. Jadi untuk menentukan f aksen x nya dari soal ini, kita misalkan dulu punya min x pangkat 3, v nya negatif 8x kuadrat. Kemudian kita turunkan u dan v. Untuk u, turunannya adalah u aksen. Jadi turunan dari min x pangkat 3 ini kan pangkatnya atau n nya sama dengan 3. Jadi berdasarkan sifat turunan untuk fungsi berpangkat, jadi rumusnya adalah a dikali x pangkat a dikali n pangkat n kurang 1, kan seperti itu. Dimana di sini n nya sama dengan 3, berarti min 3 x pangkat 3 kurang 1. Jadi 3 nya turun sehingga kita peroleh min 3, kemudian pangkat 3 nya ini kurangi 1 sehingga sama dengan negatif 3x kuadrat. Kemudian turunan dari 8x kuadrat. Nah, di sini pangkat n nya sama dengan 2. Jadi turunan dari x pangkat 2 itu kan adalah 2x pangkat 2 kurang 1 kan. Terus dikalikan dengan nilai a nya itu sama dengan 8. Jadi v aksen bisa kita tulis sama dengan 8 kali 2 kali x pangkat 2 kurang 1. Jadi sama dengan 16 kali x pangkat 1, atau sama dengan 16x. Dengan demikian nilai f aksen x nya sama dengan u aksen kurang v aksen, yaitu min 3x kuadrat dikurang 16x. Selanjutnya ada turunan perkalian fungsi. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi dari x yang dapat diturunkan, dan y sama dengan fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x, atau dy per dx sama dengan d per dx dari u kali v sama dengan u aksen v ditambah u kali v aksen. Contohnya, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2 dikali x pangkat 3 tambah 1. Tentukan turunan fungsi dari f aksen x. Nah, dari fx ini kita bagi 2 menjadi u dan v. Jadi di sini kita misalkan u-nya itu x kuadrat tambah 2, v-nya x pangkat 3 tambah 1. Tunggu sebentar ya, soalnya ada pesawat lewat. Oke, kita lanjut lagi. Dimisalkan ux nya sama dengan x kuadrat tambah 2, vx nya sama dengan x pangkat 3 tambah 1. Turunan dari ux adalah u aksen x. Jadi turunan dari x pangkat 2 tambah 2 ini sama dengan 2x. Kemudian turunan dari vx sama dengan x pangkat 3 tambah 1 adalah v aksen x sama dengan 3x kuadrat. Dari sini kita peroleh f aksen x nya berdasarkan rumus perkalian fungsi. Untuk turunan, maka rumusnya ini semua. U aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. U aksen x nya itu tadi sama dengan 2x, vx nya tadi adalah x pangkat 3 tambah 1, kemudian ditambah ux nya tadi x kuadrat tambah 2 dikali dengan v aksen x, hasilnya 3x kuadrat. Kemudian kita kalikan masing-masing suku ini. 2x dikali x pangkat 3 tambah 1 hasilnya 2x dikali x pangkat 3 tambah 2x dikali 1. Kemudian ditambah hasil perkalian dari x pangkat 2 dikali 3x kuadrat, kemudian tambah lagi 2 kali 3x kuadrat.
2x kali x pangkat 3 hasilnya 2x pangkat 4, kemudian ditambah dengan 2x kali 1 yaitu 2x, kemudian tambah lagi dengan x kuadrat kali 3x kuadrat yaitu 3x pangkat 4, kemudian tambah lagi dengan 2 kali 3x kuadrat yaitu 6x kuadrat. Jadi hasil akhirnya 5x pangkat 4 tambah 6x kuadrat tambah 2x. 5x pangkat 4 ini dari 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 4, kemudian ditambah hasil dari ini 6x kuadrat terus tambah dengan 2x. Kemudian kalau ada perkalian tentu ada pembagian. Nah, bagaimana penjelasan untuk turunan pembagian fungsi? Jadi penjelasannya adalah jika U dan P adalah fungsi-fungsi dari X yang dapat diturutkan dan Y sama dengan Fx sama dengan Ux per Vx, dimana syaratnya Fx tidak boleh sama dengan 0, karena kalau Fx sama dengan 0 maka ini tidak terdefinisi hasilnya. Jadi syaratnya penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Rumusnya adalah f aksen x, ini adalah turunan pertama dari fx untuk pembagian, jadi sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat, atau bisa ditulis d per dx sama dengan d per dx dari u per v sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 kurang 1 per 3x tambah 5. Jadi langkah pertama kita tuliskan dulu fx-nya, lalu tentukan ux dan vx-nya. Di sini ux-nya adalah 2x kuadrat kurang 1 dan vx-nya adalah 3x tambah 5. Setelah kita misalkan, kemudian ux dan vx kita turunkan. Turunan dari ux sama dengan 2x kuadrat kurang 1 adalah u aksen x sama dengan 2 dikali 2x pangkat 2 kurang 1 kurang 0, karena turunan dari 1 itu kan adalah konstanta ya, hasilnya 0. Jadi 2 kali 2x pangkat 2 kurang 1 ya 4x hasil akhirnya. Kemudian turunan dari vx sama dengan 3x tambah 5 adalah v aksen x sama dengan 3, karena turunan dari 3x sama dengan 3, turunan dari 5 sama dengan 0, jadi 3 tambah 0 sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus turunan fungsi untuk bentuk pembagian, yaitu f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Jadi f aksen x sama dengan 4x dikali 3x tambah 5 dikurang 2x kuadrat kurang 1 kali 3 per 3x tambah 5 kuadrat. Jadi kita peroleh sama dengan 4x dikali 3x, kemudian tambah lagi 4x kali 5, kemudian dikurangi lagi dengan 2x kuadrat kali 3, kemudian kurangi lagi dengan negatif kali negatif 1, ini kan hasilnya positif, jadi positif 1 kali 3 hasilnya positif, kita tulis positif 1 kali 3 atau sama dengan 3 saja boleh, per 3x tambah 5 kuadrat. 4x kali 3x sama dengan 12x kuadrat, 4x kali 5 hasilnya 20x, kemudian 2x kuadrat kali 3 hasilnya 6x kuadrat, tanda minusnya kita tuliskan, kemudian 1 kali 3 hasilnya 3 per 3x tambah 5 dalam kurung pangkat 2, kemudian 12x kuadrat dikurang 6x kuadrat hasilnya 6x kuadrat, kemudian tambah 20x tambah 3 per 3x tambah 5 kuadrat. Jadi itulah nilai dari f aksen x nya. Nah, sekarang kita masuk di aturan rantai untuk turunan. Teorema turunan suatu fungsi yang telah kalian pelajari pada subbab sebelumnya belum cukup untuk mencari turunan dari fungsi majemuk.
Terus seperti apakah fungsi majemuk itu? Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan turunan pertama dari fungsi majemuk? Nah, silakan simak contoh berikut. Contohnya, bila diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan 3x tambah 5 pangkat 10, tentukan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, penyelesaian, apabila kalian menggunakan turunan fungsi pangkat untuk mencari turunan fungsi ini, Anda harus menjabarkan fungsinya terlebih dahulu. Nah, tentu itu sangat merepotkan, apalagi ini pangkatnya kalau sampai pangkat 10 ya. Kalau pangkat 2 ya masih mudah, tapi kalau mungkin sudah pangkat 10, pangkat 20 misalnya, atau pangkat 100, nah tentu kalau mau menjabarkan itu sangat merepotkan. Nah, di sini akan kita gunakan aturan rantai agar proses perhitungannya menjadi lebih mudah. Nah, jadi cara menjawabnya, pertama kita misalkan dulu y-nya sama dengan fx sama dengan 3x tambah 5 pangkat 10. Lalu dari bentuk fx ini kita misalkan u dulu, u-nya misalnya 3x tambah 5. Lalu dari u ini kita turunkan, atau bisa kita tulis du per dx, turunan u terhadap x adalah notasinya u aksen. Turunan dari 3x tambah 5 adalah 3, jadi u aksennya sama dengan 3. Kemudian dengan pemisalan di atas tadi dapat kita tuliskan bentuk y sama dengan 3x tambah 5 pangkat 10 menjadi y sama dengan u pangkat 10, atau y itu bisa kita tulis dalam bentuk fu, jadi fu nya sama dengan u pangkat 10. Terus turunan fungsinya adalah turunan y terhadap x, atau kita tuliskan dy per dx, atau kita bisa tuliskan y aksen. Jadi sama dengan 10 kali u pangkat 10 kurang 1 ya. Di sini ada kurang satunya. Jadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi y aksennya sama dengan 10 u pangkat 9 dikali u aksen. Nah, u aksennya tadi kan kita sudah peroleh, itu sama dengan 3. Jadi dari sini u-nya tadi kita sudah misalkan sama dengan 3x tambah 5. Jadi dari bentuk 10 kali u pangkat 9 kali u aksen menjadi sama dengan 10 kali 3x tambah 5 pangkat 9 dikali 3. Nah, tentu ini menjadi lebih mudah untuk kita hitung. Nah, 10 kali 3 kan hasilnya 30, kemudian dikalikan dengan 3x tambah 5 pangkat 9. Jadi itulah jawabannya untuk mencari turunan dari y sama dengan fx sama dengan 3x tambah 5 pangkat 10 dengan menggunakan aturan rantai. Jadi demikianlah siswa-siswi sekalian penjelasan materi untuk konsep turunan ini. Nah, di sini ada ringkasannya atau rangkumannya. Kalian bisa mencatat rangkuman ini untuk dipelajari. Dan sebagai penutup, di sini saya berikan soal latihan untuk mengasah kemampuan kalian agar kalian bisa menjawab soal-soal turunan fungsi aljabar yang seperti ini. Jangan lupa nanti jawabannya silakan dikirimkan di link kumpul tugas yang sudah disediakan di Google Classroom. Cukup sekian siswa-siswi sekalian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jangan lupa berdoa dan rajin belajar di rumah, jaga kesehatan juga, dan tentunya harus tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.